Maka ini kekhususan untuk siapa? Al-Kisai. Al-Kisai khos. Maka Al-Kisai mengkhususkan al-imalah al-kubra pada ha at-ta'nits. Adapun Wars di sini tidak dibaca ha at-ta'nits. Kita ulang lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Di sini ma al-isba adraka harokatan, dan al-hutamah tidak dibaca dengan al-imalah al-kubra. Dan madhab yang ketujuh, 7 madhab dari 10 qurra, banyak. Maka madhab yang ketujuh, isba majaiz munfasil, berarti sama dengan wars. Ma'a al-imalah pada adraka. Dan adraka huna al-imalah al-kubra, bukan taklil seperti wars adraka. Tetapi al-imalah al-kubra adreka. Namun dengan al-isba. Maka saya mau tanya, siapa yang biasanya dengan wars al-isba? Hamzah. Antum harus paham seperti itu. Al-isba biasanya Hamzah dengan wars an-Nafi'. Al-qasr tadi Yaqub, Ibnu Katsir, Abu Ja'far. Dan juga silatul mim biasanya siapa? Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Dan begitupun al-imalah al-kubra biasanya yang usul ma'ruf adalah Al-Kisai, dan kadang-kadang diikuti oleh Abu Amr, dan kadang-kadang diikuti oleh juga Hamzah. Maka di sini qiraah Hamzah sama al-isba'. Untuk permasalahan isba biasanya Wars an-Nafi' dan Hamzah dari 2 murid, Khalaf an Hamzah ataupun juga Khalad dari Hamzah. Maka di sini dibaca dengan isba' dari majaiz munfasil ma'al imalah al-kubra. Maka kita baca wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Haknya harus al-hams. Maka inilah dari qiraah Hamzah yang 10. Maka 10 qurra. Kita ulangi lagi pembagian dari para qurra. Maka para qurra yang 10 dibagi pertama 3, Yaqub, Abu Ja'far, Ibnu Katsir, kepada qasru jaiz munfasil. Dibaca wa ma adraka mal hutamah. Kemudian madhab yang keempat, berkesendirian Abu Amr dari riwayat As-Susi. Qasru majaiz munfasil ma'al imalah al-kubra. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Sudah 4 qurra. Kemudian qurra dari kelima Hafs an Asim, Ibnu Amir Asy-Syami, dan riwayat Qalun an Nafi' membaca tawassut jaiz munfasil seperti yang antum hafal dari qiraah Hafs an Asim. Wa ma adraka mal hutamah. Seperti itu. Sudah 7. Lalu yang ke-8 berkesendirian Khalaf al-Ashir, di mana tawassut majaiz dengan imalah adraka. Tawassut seperti Hafs an Asim. Maka dibaca wa ma adraka mal hutamah. Di sini Khalaf al-Ashir yang ke-8, dan diikuti dengan riwayat Syu'bah an Asim, dan diikuti dengan riwayat Abu Amr dari muridnya Ad-Duri. Maka ini tidak mengubah hitungan karena telah terdahulu Abu Amr tadi. Riwayat As-Susi dan di sini Abu Amr riwayat Ad-Duri sama-sama. Sehingga tidak menambah hitungan, tetap 10.
Kemudian yang ke-9 qiraah Al-Kisai dari qura yang ke-9, di mana Al-Kisai berkesendirian tawassut ma'a imalah al-kubra fi maudi'ain adraka wa al-hutamah. Maka di sini dibaca wa ma adraka mal hutamah. Dan yang ke-10 qiraah Hamzah Al-Kufi. Maka 10 qura di sini. Yang terakhir Hamzah Al-Kufi isba majaiz munfasil kama wars ma'a al-imalah adraka. Ama wars taklil. Maka yang ke-10 Hamzah Al-Kufi yaqra wa ma adraka mal hutamah. Maka inilah 10 qura dari 7 madhab yang membaca dari ayat yang keempat wa ma adraka mal hutamah. Maka inilah dari qiraah asyrah yang bisa kita berikan, wal ilmu indallah. Dan antum pergunakan qiraah ini di waktu antum salat malam untuk pertama menghidupkan sunnah. Karena antum selama sepanjang umur hayat membaca qiraah Hafs an Asim, iya apa tidak? Padahal masih ada qiraah yang lain. Dan dulu Nabi apakah membaca qiraah Hafs an Asim? Saya mau tanya. Tidak, kenapa? Hafs an Asim belum lahir di zaman Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad membaca qiraah yang ada di sini. Kadang-kadang qiraah seperti Nafi' dari Wars panjang, Isba, dan kadang-kadang membaca qiraahnya Abu Ja'far dan Ibnu Katsir silatul mim seperti alaihimu dan seterusnya, atau membaca seperti qiraah Yaqub hum alaihim dibaca alaihum, atau dibaca dengan ha as-saktah dhallinah alaminah. Semua Nabi membaca qiraah apa yang diturunkan oleh Jibril dibaca semuanya. Maka jika kalian ingin menghidupkan sunnah, hidupkan sunnah bukan membaca di dalam salat, baik antum menjadi imam ataupun antum salat munfaridan. Agar ilmu yang kita berikan dari qiraah asyrah tidak hilang, maka praktekkan dalam salat. Tidak apa-apa kalian salat malam membaca 11 rakaah tetapi terulang dengan berbagai qiraah, tidak apa. Berdalil dengan hadis di Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, lama kana rajulun yaksiru fi qiraatih bi al-ikhlas tadkur summa istaka ila Rasulillah, ya Rasulullah hada rajul yaqra qul huwallahu ahad fi kulli shalah khasatan bilail. Falamma su'ila limada qala inni uhibbu hadhil ayah li anna fihi tauhid. Fa idan mada qala Rasul idan Allah yuhibbuhu, maka Allah kabarilah bahwa Allah yuhibbuhu, Allah mencintai dia karena dia mencintai tauhid. Surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Maka syahidnya di sini, jika kalian ingin menjaga hafalan kalian, maka dari dulu, dari salaf dan kita dan semua yang dulu menuntut ilmu, maka kalian menghafal dari Al-Quran kalian bangun malam, maka please jangan malas. Jazahullahu khair, tadi malam antum adan jam 3.30. Siapa yang adan? Abu Nun. Ahsanta, barakallahu fiik. Jam 3.30 adan. Kita senang bangun dan juga senang dihidupkan sunnah. Meskipun orang tidak pada bangun, namun kita hidupkan sunnah. Maka antum lihat bagaimana di masjid-masjid yang lain bangun setelah kita jam 4, namun menyalakan dengan suara yang keras Al-Quran. Mana sunnahnya? Di masjid didendangkan Al-Quran sebagai ganti dari adzan pertama. Maka adzan pertama adalah sunnah yang termatikan, sunnah al-mahjurah. Maka oleh sebab itu kita sebagai notabene pengaku ahli sunnah
dan mengaku salafi, maka ahlu sunnah salafi menghidupkan sunnah. Bukan hanya salafi ahlu sunnah seperti kata Syekh Mukbil, baju saja. Di saat dibutuhkan dipakai, aku salafi, aku ahlu sunnah, tetapi tidak mau menghidupkan sunnah. Maka ahlu sunnah wal jamaah antara dia dengan Allah. Ada orang sholat pakai sendal, sunnah. Tidak ada orang sholat pakai sendal. Ada orang yang bangun adzan awal yang pertama, tidak ada orang yang bangun sama, menghidupkan sunnah. Makanya saya ingin dari kalian juga setelah adzan lakukan sunnah. Tadi saya sengaja datang sebelum sholat duhur, ternyata tidak ada yang melaksanakan sunnah. Bagaimana kalian? Jadi selalu ana perintah, ayo sholat sunnah. Iya, kalau tidak diperintah nggak akan sholat. Ingat di hadis Ummu Habibah fi sahihain, man shalla isna asrata rakaah, barang siapa yang sholat 12 rakaat dari sunnah, banallahu baitan fil jannah, Allah membangun rumah di surga. Pengen rumah di surga? Jika rumah di dunia susah, beli tanah susah, membangun tidak ada rumah, ya sudah, laksanakan sholat 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat, atau 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat, maka Allah akan membangunkan kalian rumah di surga. Dan rumah di surga tidak butuh lagi kepada membeli semen dan juga memeliharanya. Rumah di surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh hidung. Iya, oleh hidung melihat, oleh mata, dan tidak pernah terbersit di dalam hati. Maka please, tulabatul ilm, muraqabah ma'allah, selalu dalam pengawasan Allah, salat sunnah. Jangan, ustadz tidak ada, tidak salat sunnah. Tadi sebelum duhur tidak ada yang salat sunnah. Kenapa? Pas saya datang, saya perintah baru salat sunnah. Paham? Maka salat untuk kalian sendiri, tidak butuh dilihat ada ustadz, tidak ada ustadz. Belajar mulai dari sekarang muraqabatillah. Ana hidupkan sunnah karena Allah, bukan karena ustadz salat dengan sandal, bukan ada ustadz salat sunnah. La, taib, Allahi wafiqukum. Kita semua seperti itu, butuh diberikan semangat, diberikan spirit. Maka kita saling menasehati dan kita saling mendukung dalam sistem menuntut ilmu. Maka kenapa kita keras kepada antum membangunkan dari jam 4, jam sekian dengan air dan sebagainya? Karena kita menginginkan kebaikan. Maka mulai dari sekarang, dari nasihat kami, agar kalian melaksanakan sholat malam dengan membaca qiraah asyarah yang ada pada kalian. Di murajaah, mulai dari Al-Fatihah, mulai dari An-Nas, mulai dari Al-Falaq. Jangan qiraah Hafiz an Asim saja. Maka murajaah kalian ditatbik pada salat-salat kalian, dan kelak jika kalian menjadi imam, setelah kalian besar, bukan hanya kalian seperti sekarang penuntut ilmu, tapi menjadi dai, dan Allah memberikan kemudahan kepada kalian masjid, maka antum sudah mahir dengan qiraah asyarah dan bisa dipraktekkan di masjid-masjid kalian. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Insyaallah pelajaran Al-Asr kita masuk kepada i'rab Al-Kautsar wal imtihan, yakni ditanya, dan juga ma'at tafsir yang kemarin As-Sa'di. Maka setiap kita mengi'rab Al-Qur'an, insyaallah kita berikan tafsir As-Sa'di agar kita faham, namun full Arabik. Kita mengajari dengan penuh bahasa Arab. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum.